Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Lughah dan Kelompok Etnik. Saya sebagai moderator dan sebagai pemateri pertama akan menyampaikan apa itu bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau mengidentifikasikan satu sama lain antar penuturnya. Sedangkan pengertian bahasa menurut KBBI 2016, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Maka secara umum, pengertian bahasa dapat diartikan sebagai sistem lambang berupa bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Igal Amir. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bahasa menurut para ahli. Yang pertama, Abdul Chair dalam Mulia Stuti 2014 halaman 13 yang mengungkapkan bahwa ciri bahasa atau hakikat bahasa ada 12, yaitu sebagai berikut. 1. Bahasa itu adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa memiliki susunan teratur, berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Kemudian 2. Bahasa itu berwujud lambang. Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A dan Z dalam alfabet. Kemudian 3. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fonem atau bunyi di luar bersin, batuk, dan sebagainya. Sementara itu menurut Danawati dan kawan-kawan 2017 halaman 3, untuk mengetahui hakikat bahasa, kita harus menelusuri 3 aspek dasar bahasa, yakni isi bahasa, sifat bahasa, dan ciri bahasa. Penjelasan dari masing-masing aspek tersebut akan dijelaskan pada pemaparan di bawah ini. 1. Isi bahasa. Bahasa sebagai instrumen komunikasi antar manusia memiliki beragam isi yang terkandung di dalamnya, meliputi A. Informasi fonologi. Bahasa mengandung informasi yang bersifat fonologi, yakni bunyi-bunyi yang tersistem dan taat makna. B. Informasi sintaktik, yang berarti bahasa mengandung informasi dalam wujud kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat selalu diproduksi oleh alat ucap manusia untuk dapat berkomunikasi. C. Informasi leksikal, berisi informasi yang terdapat dalam setiap kata, kosakata, atau laksem. D. Pengetahuan konseptual, bahasa berisi pengetahuan mengenai konsep-konsep tertentu. E. Bahasa memiliki sistem yang digunakan untuk mengevaluasi apa yang didengar. Danawati dan kawan. 2. Sifat bahasa. Bahasa merupakan simbol, huruf abjad atau bunyi, ujaran yang bebas dipergunakan oleh seluruh masyarakat untuk bekerja sama atau berkomunikasi. Terdapat 5 sifat bahasa yang berwujud ujaran. Kelima sifat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bahasa merupakan seperangkat bunyi. Bahasa adalah seperangkat bunyi bersistem yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Melalui sistem tersebut, bahasa dapat digunakan dan dipahami oleh sesama manusia. Kedua, hubungan antara bunyi dan referennya atau benda bersifat arbitrar atau mana suka. Tidak ada hubungan antara
antara referen dan bunyi yang digunakan. Contoh, buktinya adalah referen berupa kata meja, berbeda bunyinya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Referen meja disebut meja dalam bahasa Indonesia, tetapi disebut table dalam bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kelompok etnik. Kelompok etnik, etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan atau kelompok manusia yang anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Biasanya berdasarkan dari garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut, seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologi. Contoh yang pertama, dari segi keturunan. Kita contohkan yang ada di Indonesia seperti anggota sebuah suku bangsa pada dasarnya ditentukan menurut garis keturunan ayah, atau juga disebut dengan patrilineal, seperti suku Batak. Menurut garis keturunan ibu, matrilineal, seperti suku Minang atau seperti budaya suku Jawa. Nah, kalau kita ambil contohnya di Lombok, seperti dari keturunan ayah atau matrilineal seperti lalu baik. Ada juga Y dan Seripa. Kalau kita ambil dari luar Indonesia, maka kita lihat di Arab. Kita juga bisa lihat dengan nama-nama garis keturunan mereka berada di belakang namanya. Contoh, Sania Atsigo, Dea Bafadal, dan sebagainya. Yang pertama tadi dari garis keturunan, sekarang yang kedua dari segi suku bangsa campuran. Ada juga suku bangsa dengan berdasarkan percampuran ras, contohnya orang Peranakan yang merupakan campuran bangsa Melayu dan Tionghoa, orang Indo sebutan campuran bule dengan bangsa Melayu, orang Mestis untuk campuran Hispanik dengan Bumi Putera. Orang Mulato campuran ras Negroid dengan ras Maucosoid dan yang lainnya. Sekarang kita beralih ke konsep etnik. Identitas etnik itu suatu ciri khas yang dimiliki oleh sekelompok orang yang dianggap sebagai inti dari diri mereka. Identitas etnis sebenarnya merupakan bentuk spesifik dari identitas budaya. Identitas etnis dilihat sebagai sebuah sekumpulan ide tentang satu kepemilikan keanggotaan kelompok etnis. Nah, contohnya sesama orang bangsawan. Kebanyakan orang bangsawan nggak boleh nikah selain dari bangsawan. Jadi mereka harus nikah dengan sesama bangsawannya. Kayak di Arab yang ada di Lombok. Kebanyakan mereka nggak boleh nikah dengan selain dari garis keturunannya. Seperti Atsigoh nggak boleh nikah dengan Bafadal, jadi dia harus nikah dengan sesama Atsigohnya. Itu yang saya tahu. Jadi mereka harus nikah dengan sesama bangsanya. Kalau di Lombok itu biasanya orang bangsawan juga kebanyakan seperti itu. Jadi mereka nggak boleh nikah dengan selain sesama garis keturunannya. Sekian dari saya. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.